Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ardo Firmansyah from class 10 Automotive Engineering 2, SMKN 1 Karangdadap. Today we're going to talk about outside micrometer measuring tools. Let's get started. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat benda seperti ini? Ini adalah alat ukur yang bernama mikrometer. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian cara kalibrasi, penggunaan dan menghitung hasil pengukuran mikrometer 0 sampai 25 mm. Mikrometer atau biasa disebut micrometer scope adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Bagian-bagian mikrometer. 1. Poros tetap atau anvil. Anvil adalah poros yang terletak di ujung mikrometer scope yang tidak bisa bergerak. Poros ini berfungsi sebagai titik referensi untuk penempatan benda yang akan diukur. 2. Poros geser atau spindle. Poros geser adalah poros pada mikrometer scope yang dapat digerakkan ke depan dan belakang. Poros ini digunakan untuk menyesuaikan posisi terhadap benda yang akan diukur. 3. Frame U. Frame mikrometer scope memiliki bentuk seperti U yang kuat, biasanya terbuat dari bahan besi atau baja. 4. Pengunci atau lock nut. Lock nut adalah bagian pada mikrometer scope yang berfungsi untuk mengunci posisi poros geser setelah pengukuran dilakukan. Tujuannya untuk menjaga agar benda yang diukur tidak bergeser. 5. Skala utama atau sleeve. Skala utama pada mikrometer scope terletak pada bagian luar sleeve dengan satuan milimeter. Skala utama digunakan sebagai acuan awal dan dibaca pertama saat pengukuran. 6. Skala Nonius atau vernier. Skala Nonius atau vernier juga dikenal sebagai skala putar, posisinya berada di bagian timbel. Skala ini memiliki pembagian yang lebih kecil daripada skala utama, yaitu 0,01 mm, dan digunakan untuk mendapatkan hasil pembacaan yang lebih presisi. 7. Pemutar atau timbel. Timbel merupakan bagian yang digunakan untuk memutar poros geser. Dengan memutar timbel, pengguna dapat menyesuaikan jarak antara rahang pengukur untuk melakukan pengukuran yang akurat. 8. Ratchet. Ratchet merupakan bagian pada mikrometer yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada benda dengan menggerakkan poros geser. Cara menggunakannya dengan memutar searah jarum jam dengan bunyi tik 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 saat diputar. Saya akan menjelaskan cara untuk mengkalibrasi pada mikrometer. Pertama, bersihkan dahulu anvil poros tetap dan spindle poros gerak. Lalu putar ratchet sampai bunyi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Gunakan lock nut untuk mengunci agar tidak bergerak. Lalu kita bisa melakukan kalibrasi dengan memutar skala utama menggunakan micrometer adjusting wheels hingga garis lurus dengan angka 0. Sekarang garisnya sudah lurus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan nut dan bearing. Pertama-tama kita akan bersihkan anvil dan spindle terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan micrometer stand untuk menyepit frame agar mikrometer bisa tetap berdiri dan mempermudah pengukuran. Pertama, kita mengukur nut. Pertama-tama kita akan menyepit nut di antara anvil dan spindle.
Lalu kita putar ratchet searah jarum jam sehingga berbunyi 2 hingga 3 kali. Sekarang kita akan menghitung hasilnya dengan melihat skala timbel dan shift. Pertama, kita akan melihat skala shift-nya. Di skala shift, setiap garis vertikal di bagian atas bernilai 1 mm dan setiap garis vertikal di bagian bawah bernilai setengah atau 0,5 mm. Di sini, kita bisa melihat garis vertikal di bagian atas menunjukkan garis ke-10 lebih 1 garis, artinya berada di garis ke-11, dan di bagian bawah sudah melebihi 1 garis. Maka skala shift-nya adalah 11,50 mm. Selanjutnya, kita lihat skala timbelnya. Di skala timbel, setiap garis horizontal bernilai 0,01 mm. Di sini garis horizontal yang telah dilewati adalah garis ke-10, maka skala timbelnya adalah 0,10 mm. Lalu kita tambahkan skala shift dengan skala timbel 11,50 mm ditambah 0,10 mm. Hasilnya adalah 11,60 mm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran menggunakan bearing. Sama seperti sebelumnya, kita akan menjepit bearing di antara Anvil dan spindle. putar ratchet searah jarum jam hingga berbunyi 3 kali. Lalu putar nut agar bearing tidak terlepas. Sekarang kita bisa menghitung dengan melihat skala shift dan timbel. Sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa lihat garis vertikal di skala shift menunjukkan garis kelima lebih 4 garis. Artinya berada di garis ke-9 dan di bagian bawah sudah melewati 1 garis. Maka skala shift-nya adalah 9,50 mm. Di skala timbel, garis yang telah dilewati adalah garis ke-45 lebih 2 garis. Artinya berada di garis ke-47. Maka skala timbelnya adalah 0,47 mm. Sekarang kita tambahkan skala shift dengan skala timbel 9,50 mm ditambah 0,47 mm. Maka hasilnya adalah 9,97 mm. Jadi, setelah menggunakan alat ukur mikrometer, kita tahu bahwa mikrometer adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, yaitu hingga 0,01 mm dan cukup mudah untuk digunakan. That's it for today's video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.